Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Anto di channel Swadi Pro di segmen bagi-bagi pengalaman. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pada saat saya mengunjungi persawahan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan metode pengolahan irigasi yang tepat, maka petani akan mendapatkan keuntungan yang besar. Cara apakah itu? Saksikan terus video ini. Siapa yang gemar menanam, suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan videonya. Sobat Tandur, negara Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi penghasil pangan yang terbesar di Indonesia. Dengan luas sawah yang tersebar di seluruh kabupaten, menjadikan Jawa Tengah mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan produksi beras, guna menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Dalam mencapai ketahanan pangan, masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala itu diantaranya adalah 1. Kurangnya keandalan atau jaminan ketersediaan air. Yang kedua, masih tingginya kehilangan air di saluran irigasi. Kendala yang ketiga adalah masih belum optimalnya faktor kerjasama dan koordinasi kelembagaan antara masyarakat, pemerintah, dan juga sektor-sektor lain yang terkait. Sobat Tandur, masalah ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan air di sawah sering terjadi pada musim tanam kedua, di mana curah hujan sudah mulai berkurang, debit di sungai sudah turun, sementara lahan padi di sawah masih butuh air untuk bisa hidup sampai dengan panen. Hal ini tentu saja sangat menjadi permasalahan bagi para petani dan selalu terjadi secara periodik setiap tahunnya. Untuk itu, sekarang pemerintah secara bertahap mulai gencar untuk membangun bendungan, waduk, dan embung. Tujuannya adalah untuk menampung air guna mencukupi kebutuhan air di sawah, khususnya pada musim tanam kedua atau ketika hujan sudah mulai berkurang, tetapi kebutuhan air di sawah justru meningkat. Dengan adanya waduk dan embung ini diharapkan bisa menjamin ketersediaan air untuk bisa hidup tanaman padi sampai dengan panen. Untuk permasalahan kedua, yaitu masalah tingginya kehilangan air di saluran, pemerintah sudah selalu mengupayakan perbaikan prasarana dan sarana irigasi sampai menjadi kondisi baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki bendung, pintu-pintu, bangunan pelengkap, serta saluran irigasinya. Untuk itu dilakukan semata-mata dalam rangka mengurangi kehilangan air di saluran dan supaya bisa mencapai di titik sawah pada elevasi tertinggi dari masa pengolahan lahan, pembibitan, sampai dengan masa panen. Upaya ketiga adalah dengan melakukan peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha atau swasta, akademisi, maupun media. Hal ini untuk mencapai pengelolaan irigasi yang sinergi, teratur, terukur, dan berkelanjutan. Ketiga upaya di atas sering dinamakan modernisasi irigasi. Dalam lingkup kecil tentu saja bisa diaplikasikan, melihat dari jenis tanaman dan cakupan permasalahannya. Inti dari modernisasi irigasi yang saya sampaikan tadi adalah menyediakan ketersediaan air atau keandalan air untuk mencukupi kebutuhan air di sawah. Kemudian yang kedua, perbaikan infrastruktur irigasi, di mana hal ini ditujukan untuk mengurangi kehilangan air irigasi di saluran ataupun di infrastruktur sumber daya air irigasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor kelembagaan dan
kemasyarakatan, dan juga koordinasi. Jadi, ketika elemen di atas sangat menunjang atau sangat berpengaruh dalam modernisasi irigasi, di mana ketika ketiga hal tersebut dapat dicukupi, maka modernisasi irigasi dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan produksi beras di Jawa Tengah dalam rangka menuju ketahanan pangan di tanah air. Akhirnya, semua kembali kepada usaha kita masing-masing serta doa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika semua fasilitas yang sudah dan sedang diupayakan oleh pemerintah untuk memperoleh hasil panen yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah ada. Sampai di sini edisi segmen bagi-bagi pengalaman ini. Tetap jaga kesehatan, selalu bahagia. Siapa yang gemar menanam, suatu saat pasti akan menuai hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.